Ya, siap-siap. Masih di Kabupaten Sopeng dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Inovasi Speech English in 5 minutes. Siap-siap untuk naik ke atas panggung. Inovasi kedua dari Kabupaten Sopeng. Silakan tim inovasinya. Ya, masih di atas panggung Bapak dari bagian organisasi Kabupaten Sopeng. Silakan. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan untuk menyimak video 3 menit dari Inovasi Speech English in 5 minutes. Silakan. Kabupaten Sopeng dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak bibit unggul yang lahir dan menjadi pemikir-pemikir pendidikan yang mengabdikan dirinya di berbagai institusi. Salah satu sekolah penghasil dan merupakan lumbung bibit-bibit unggul tersebut adalah SMP Negeri 1 Watang Sopeng yang terletak di pusat kota Watang Sopeng. Sumber daya yang dimiliki sekolah ini merupakan aset daerah yang sangat strategis. Calon-calon pemimpin bangsa banyak yang menimba ilmu di tempat ini. Mereka ditempa untuk menjadi pemikir-pemikir ulung yang kelak akan membawa negeri ini menuju puncak kejayaannya. Penguasaan bahasa asing merupakan hal penting dalam era globalisasi seperti saat ini. Bahasa merupakan alat komunikasi dan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Kesempatan memperoleh pengetahuan yang lebih luas terbuka lebar bagi orang yang paham dan bisa berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa keterampilan berbahasa dalam bahasa Inggris yang paling sulit adalah berbicara atau speaking. Padahal keterampilan inilah yang dipercaya sebagai keterampilan yang paling penting di antara keempat keterampilan berbahasa. Ada beragam permasalahan yang sering ditemui oleh para guru ketika membantu siswa untuk belajar berbicara di dalam atau di luar kelas maupun di depan umum, yaitu rasa malu, kurangnya pengetahuan akan topik yang dibicarakan, rendahnya partisipasi, dan penggunaan bahasa ini. Keterampilan berbicara ini tidak akan berkembang bila tidak dilatih terus-menerus. Berdasarkan dari hal tersebut, program pembiasaan Speech English in 5 Minutes atau Protum Bahasa Inggris merupakan salah satu program yang tepat untuk melatih peserta didik tampil berbicara dalam bahasa Inggris di depan umum. Selain itu, melalui wadah ini mereka bisa mengembangkan semua potensi yang dimiliki dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan minat dan bakat sehingga pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Praise and gratitude. Let us pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given thousands of favors. Don't forget to send blessing and greetings to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his family and friends. May we all get his intercession and get guidance until the day of resurrection. Today is a beautiful day, and I don't know what to tell you. As an apology, I have something for you all. Especially. Baik Bapak Ibu, itulah video 3 menit dari Inovasi Speech English in 5 minutes. Dan selanjutnya kita persilahkan Ibu inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat di depan. Ya, pointernya ada di sebelah sana. Ya, silakan Ibu inovator punya waktu 7 menit ya. Di depan Bu. Sedikit. Ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak tim penilai serta rekan-rekan semuanya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Gusnawati, SPD MPD dari SMP Negeri 1 Watan Sopeng, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan dan memaparkan salah satu inovasi yang kami buat di sekolah kami, yaitu Speech English in 5 minutes. Menguasai bahasa asing merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Bahasa merupakan alat komunikasi dan sumber informasi. Menguasai bahasa asing berarti memperluas kesempatan untuk berinteraksi dari belahan dunia lain. Kesempatan memperoleh pengetahuan yang lebih luas pun terbuka lebar dengan menguasai berbicara bahasa asing, utamanya bahasa Inggris. Keterampilan berbicara dan kemampuan tampil di depan umum dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris harus dimiliki oleh semua peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan dari hal tersebut, kemudian program pembiasaan Speech English in 5 minutes merupakan salah satu hal yang tepat atau kegiatan yang tepat untuk mengembangkan potensi didik kita dalam kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Ide inovatifnya adalah berbicara adalah salah satu keterampilan yang diajarkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa keterampilan berbahasa yang paling sulit bagi peserta didik adalah keterampilan berbicara. Padahal keterampilan berbicara itu adalah hal yang paling penting dari keempat keterampilan berbahasa. Kemudian ada beragam permasalahan yang dihadapi oleh guru kita dalam membantu siswa untuk belajar berbicara bahasa Inggris, baik di dalam kelas, di luar kelas, apalagi di depan umum. Nah, permasalahan itu seperti rasa malu, kurangnya pengetahuan akan topik yang ingin dibicarakan, penggunaan bahasa ibu, dan rendahnya partisipasi. Kemudian, penampilan siswa banyak dipengaruhi oleh kondisi yang meliputi tekanan, kualitas penampilan, dan banyaknya dukungan. Nah, dari situlah program pembiasaan Speech English in 5 minutes kami laksanakan. Manfaat, ada beberapa manfaat yang didapat dari pembelajaran Speech English ini, yaitu peserta didik lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dan menyadari bahwa dengan menguasai bahasa Inggris, mereka tidak akan ketinggalan dalam pergaulan lokal, regional, dan internasional. Kemudian, peserta didik memiliki kepercayaan diri atau self-confidence yang tinggi. Yang ketiga, peserta didik mampu berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya, peserta didik terlatih untuk tampil di depan umum. Nah, manfaatnya, tujuannya yaitu, tujuan yang terpenting dari inovasi ini adalah meningkatkan ilmu dan ketakwaan. Meningkatkan ilmu dan ketakwaan, selain itu meningkatkan kemampuan atau keterampilan berbicara bahasa Inggris peserta didik kita. Selanjutnya, peserta didik mampu berdiri di depan umum. Kemudian yang terakhir adalah bahwa peserta didik ini, program pembiasaan ini merupakan pemanfaatan untuk pembinaan akhlakul karimah dari siswa-siswa kita.
Nah, sesuai dengan kategori TPB keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Sisi kebaruan dari inovasi Speech English in 5 Minutes adalah inovasi ini sesuai dengan kondisi global saat ini, yaitu era globalisasi yang menuntut anak-anak kita sebagai generasi muda untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang merupakan bahasa pergaulan internasional, di mana banyak literatur sekarang yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian manfaat daripada program pembiasaan ini dapat dirasakan langsung oleh para siswa yang membentuk mereka menjadi generasi milenial yang cerdas, kreatif, dan berbudaya. Kemudian melalui program pembiasaan kultum bahasa Inggris ini mereka mampu bersaing secara global, memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan pada kondisi yang penuh tantangan dan menjadi bekal mereka dalam mengarungi kehidupan di masa depan. Kemudian signifikansi. Program pembiasaan Speech English ini adalah jawaban atas semua permasalahan yang dihadapi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya di depan umum. Melalui program pembiasaan ini, anak-anak akan dilatih untuk memiliki kepercayaan diri atau self-confidence yang tinggi. Asesmen atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dari keberhasilan ini adalah asesmen secara internal melalui pertemuan atau rapat untuk mengevaluasi setiap program sekolah yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu. Sayang sekali waktunya sudah habis, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, dipersilakan Pak untuk memberikan testimoninya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sopeng, saya hormati teman-teman dari Biro Organisasi, yang saya hormati banggakan tentunya para finalis dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah makfirahnya kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Salawat salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Uswatul Hasanah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya selaku Kepala Dinas tentu memberikan apresiasi dan support kepada ini inovator kami. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Watan Sopeng yang mana memberikan inovasi terkait dengan bagaimana pendidikan karakter di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1. Di sini menarik karena karena ini kan SMP negeri, kita ketahui banyak sekarang sekolah yang kekurangan akibat persaingan dengan SMP madrasah. Jadi kepala sekolah dan seluruh sivitas jajaran di SMP Negeri 1 melahirkan suatu inovasi bagaimana bisa memberikan ruang kepada murid bagaimana berbahasa Inggris dalam bentuk kultum, Speak English 5 Minutes. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Selanjutnya kita sesi tanya jawab dari tim penilai ataupun tanggapan. Kami persilakan. Saran saja.
Pak Prof Haidar, silakan Pak. Saya minta duluan karena supaya saya bisa. Silakan Pak Prof. Lain. Baik, di awal sebenarnya saya menarik sekali nih. Yang saya tunggu-tunggu adalah presenter akan speak English juga karena ini. Karena dia kan gurunya ini, siswanya saya luar biasa, berarti gurunya lebih modern. Ini sekaligus mengingatkan saya 25 tahun lalu waktu saya jadi imam itu di masjid di Australia, waktu saya pelatihan bahasa Inggris dapat program beasiswa pelatihan 25 tahun lalu 98. Itu memang yang pembiasaan ini perlu ya untuk mengasah. Imam atau khutbah? Imam ya tapi itu dia salat Jumat juga. Saya diminta itu luar biasa ini berat sekali. Tapi ternyata ini ya speak English in 5 minutes ini ya. Ya, tapi memang bagusnya itu memang. Ya, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa dari ya dengan ininya juga. Kan buat salat Jumat itu berat sekali. Ini speak English ini. Apalagi kan mengasah sekaligus pengetahuan bahasa Arab kita ya, pengetahuan isi Al-Qur'an ini, pembentukan karakter ini ya. Jadi mungkin perlu ditonjolkan di sini lewat bahasa. Jadi kan bahasa itu kan apa istilahnya? Bahasa itu kan mencerminkan budaya, culture ya, jadi seperti dipahami, jadi tinggal diinikan saja mungkin karena ini penting sekali dampaknya nanti ini kalau anak-anak kita ini, saya perkirakan anak-anak dari Sopeng ke depan ini yang nanti masuk di perguruan tinggi selesai S1, untuk masuk S1 saya bisa dapat beasiswa di dalam terutama di luar negeri. Iya, ya seperti saya 25 tahun dapat ini karena sedikit ada bahasa Inggris saya yang sekarang semakin kurang. Saya tunggu-tunggu tadi ini, seandainya ada presentasi bahasa Inggris saya mengasah juga saya ini bertanya, ini menanggapi juga in English juga, apalagi itu. Boleh dicoba barangkali. Boleh dites-tes barangkali Pak Prof. Karena saya sekarang itu, saya ini untuk mengasah bahasa Inggris saya sekarang, saya itu mengambil kelas di S1, padahal saya profesor ya. Ya biasa orang enggak mengajar di S1, saya mengajar di S1 di Unismu. Karena mengajar mata kuliah filsafat dan mata kuliah tentang administrasi publik. Ya, karena kontennya kita sudah tahu, tinggal dikomunikasikan in English. Nah itu saya memang bagus. Nah tapi perlu diindikan ya, kekhasannya karena ini inovasi. Karena seperti di sekolah-sekolah yang seperti boarding school atau di mana, itu bahasa itu di everyday communication itu in English. Ya. Malah seperti anak saya itu yang sekarang kuliah di Thailand itu tidak pernah kursus bahasa Inggris di luar hanya karena di sekolahnya itu di Malino dulu ada hari English Day. Ya, nah, saya kira itu. Nah, jadi coba tonjolkanlah di mana innovationnya ini supaya. Tapi bagus memang speech English. Jangan kan ini ya. Kalau berkhutbah bahasa Indonesia saya disuruh kultur orang biasa tidak mau kan. Apalagi bahasa Inggris ini berat sekali. Sangat berat itu. Saya itu rasakan dulu, tapi karena kami itu punya semangat dapat beasiswa ke Australia, di salat Jumat itu, siapa ini? Wah, katanya, there are some student from Indonesia. Mati aku, kita ini bukan student lain, kita ini dosen muda ini, harus tampil ini ya. Untung suara saya juga dan pengetahuan saya sendiri. Nah, ini saya kira perlu memang itu kan, dan tinggal dicari di mana titik inovasinya tadi, mungkin karena itu tadi dalam rangka pembentukan karakter dengan menguasai betul-betul tadi itu ya. Jadi pelajaran agama juga sudah teraplikasi di sini karena dia ceramahkan pengetahuan agamanya. Itu ya. Tapi itu tadi ya mungkin lokusnya karena dalam ceramah tadi berat ini saya. Tapi jago tadi. Saya bayangkan tadi ini lebih jago lagi gurunya sebentar ini. Tapi mungkin hanya pasti malu-malu saja ini. Saya percaya kalau sebentar keluar ini dia cari saya, pasti dia mau ajak saya speak English, practice English. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya kami persilakan Pak Lukman. Terima kasih Mbak Lala. Saya melihat ini ada tiga domain ya yang Ibu coba ramu ini, sehingga mungkin nanti akan melahirkan kolaborasi dia. Satu mengenai kemampuan berbahasa Inggris, yang kedua kultum. Kultum ini sudah bicara agama, ya agama apapun itu mereka, atau nanti karena kalau disopengkan ya bukan hanya Islam ya. Yang ketiga ada pembentukan karakter, ya itu saya lihat yang ingin Ibu olah di dalam inovasi ini.
Sehingga kalau dilihat tadi videonya itu tidak terlalu relevan ya dengan ininya. Malah kalau ingin ditonjolkan bahasa Inggrisnya 5 minutes-nya ini enggak mesti kultum. Jadi apapun bentuknya mereka ya, yang penting mereka bisa berbahasa Inggris. Makanya tadi di video itu kan kita lebih banyak menikmati seolah-olah mereka suasana lebaran begitu ya di sekolah ya. Tadi saya pikir ini lebaran kah bukan ya. Jadi itu Bu, saya lihat yang Ibu ininya. Sehingga perlu diramu menurut saya. Sebenarnya apa yang ingin dicapai melalui inovasi ini ya. Tentu saja karena judulnya Speak English ya mungkin ke sana dia. Hanya temanya yang dalam bentuk kultum, terus ikutannya adalah pembentukan karakter. Sehingga justru kalau ingin dibangun kemampuan berbahasa Inggrisnya, itu melalui metode apa? Ya, justru itu yang harus dilihat. Ya, misalnya bayangan tadi saya itu video itu senantiasa mencerminkan di mana-mana anak itu berbahasa Inggris, meskipun ya mungkin dari struktur grammarnya, pemaknaannya pun belum pas, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting mereka berani dulu, ya itu yang pertama. Terus adaptabilitasnya, ini kan tadi seolah-olah baru satu SMP itu ya, SMP 5 ya. SMP 1 Pak. SMP 1 iya. Ya, jadi kalau ini berhasil harusnya kan sudah bisa digeser ke tingkat SMP. Nah, tentu saja juga kenapa dipilih SMP, kenapa bukan SD, kenapa bukan SMA, itu juga mungkin perlu nanti ada elaborasi di situ ya. Baik. Ya, saya kira itu cukup saya. Pak Lukman. Ya. Boleh ditanggapi Ibu inovator, silakan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak atas tanggapan dan pertanyaannya serta saran-sarannya. Tadi mengatakan bahwa program pembiasaan ini memang rutin kami laksanakan Pak, tapi untuk misalnya menjadikannya sebuah misalnya kita mau menilai grammarnya anak-anak, vocabulary-nya anak-anak, itu pernah kami lakukan pada saat sekolah kami menjadi sebagai RSBI Pak, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Pada saat itu pembelajaran bahasa Inggris intensif sekali Pak, sampai-sampai kami juga mengadakan ada namanya English Day. Anak-anak speak English terus di situ. Siapa yang tidak berbahasa Inggris kami denda. Ada dendanya, ada hukumannya juga. Kemudian kami di sini, kenapa kami masukkan di kultum Pak? Karena ini kami laksanakan pelaksanaan pada saat salat duha berjamaah Pak. Ini kami laksanakan setiap selesai salat duha berjamaah pada setiap hari Rabu. Nah, pada saat itu anak-anak naik ceramah, kemudian ada waktunya juga zikir. Jadi kami padukan Pak, karena yang kami akan lihat di sini ada domainnya tadi seperti Bapak, bahwa pembinaan karakter, meningkatkan ilmu dan ketakwaan. Di sini yang kami ilmu dan ketakwaan. Bagaimana anak-anak bisa survive dengan pengetahuan bahasa Inggris mereka nanti. Kemudian untuk misalnya dia berdialog, berbicara dalam bahasa Inggris, itu juga pernah kami lakukan pada saat awal dirintis program pembiasaan ini. Ada dialog interaktif antara penceramah dengan audiensnya. Pada saat itu penceramah kemudian mentranslate-nya dalam bahasa Indonesia, karena siapa tahu misalnya ada teman-temannya yang tidak paham, meskipun dicampur-campur dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ada dialog interaktif. Teman-temannya bertanya, pada saat itu misalnya temannya berbicara tentang menjaga amanah. Nah, tadi teman-teman saya berbicara tentang bagaimana kita how to keep track, bagaimana menjaga amanah. Nah, temannya nanti bertanya campur-campur, bagaimana kalau cara kita itu menjaga amanah. Ada dialog interaktif, tapi seiring berjalannya waktu, dialog interaktif itu kami tiadakan karena yang tampil di situ cuma satu orang saja yang bisa tampil. Sementara yang antri untuk tampil dalam untuk ceramah bahasa Inggris ini banyak Pak kelas yang mau tampil, banyak anak-anak yang sudah mendaftar.
Jadi kalau ada dialog interaktif, otomatis satu saja yang bisa tampil. Kalau misalnya kita tiadakan dialog interaktif itu, bisa dalam hari itu bisa tampil sampai 3 anak. Karena mereka juga kalau misalnya sudah mempersiapkan diri, tapi belum tampil hari itu, mereka akan kecewa karena mereka sudah berlatih dengan matang di rumahnya. Ya, baik. Bahwa besok kita akan tampil. Baik, Ya, Ibu terima inovator. kasih. Kami persilakan Ibu Fadia. Ibu guru apa? Tabe, saya guru bahasa Inggris, Bu. Guru bahasa Inggris memang dengan inovasi ini. Yang akan menjadi spektakuler, apalagi bila biasanya guru olahraga kah atau guru matematika yang punya inovasi ini. Tapi kan Ibu guru bahasa Inggris. Ada berapa jumlah guru tak? Kalau di sekolah saya, Bu, 4 orang guru bahasa Inggris, ada honor. Total 7 dengan honor, Bu. Oke. 6 dengan honor, iya. 6. Berapa total siswa tak, peserta didik tak? Hampir 600. Berapa persen semuanya bisa menerapkan gerakan ini? Untuk ini semua kelas dapat giliran, Bu. Itu yang harus Iya. diukur di dampak. Jadi Iya. cerita Ibu tadi simpan nanti jadi laporan tak, tapi untuk masuk di inovasi ini itu yang harus Ibu ukur. Yang tadinya hanya 1 mata pelajaran yang menerapkan speech English 5 minutes misalnya. Tapi setelah inovasi ini, maka berapa mata pelajaran di SMP? 11, 12. Setelah inovasi, apakah 12 mata pelajaran menerapkan ini menjadi media pembelajarannya? Belum, Bu. Kebetulan yang RSBI kemarin. Bentar, ini Iya. harus diukur, Bu, dampaknya. Oh iya, iya. Yang tadinya hanya mata pelajaran bahasa Inggris saja yang menggunakan speech ini, sekarang setelah inovasi ini ada, karena ini menjadi gerakan. Definisi gerakan itu terus menerus, Bu. Menjadi budaya itu terus menerus, bukan hanya peserta didik. Makanya konsep literasi itu menjadi gagal karena selalu dianggap bahwa silahkan membaca. Dia tidak libatkan dirinya. Yang harus kan dilakukan adalah mari membaca. Jadi kalau Ibu menerapkan budaya ini, bukan hanya Ibu aja bahasa Inggris, tetapi seluruh mata pelajaran itu wajib untuk menjadikan ini sebagai salah satu media pembelajarannya. Dalam 1 minggu itu harus diukur tuh. Tadinya hanya Ibu yang menerapkan menjadikan media pembelajaran. Setelah inovasi ini menjadi 16. Itu kan ada kemajuan yang signifikan ya. Yang tadinya hanya kelas berapa kelas? 20. 20. Sebelumnya berapa kelas yang menerapkan speech English ini? Tabe, Bu, ini program pembiasaan secara umum kita lakukan di lapangan pada saat selesai sholat duha berjamaah dengan zikir. Itu baru simbolik, Bu. Yang harus dibaca di inovasi ini dampaknya itu di seluruh kelas, di seluruh sekolah. Jadi sekolah ada peserta didiknya, ada kepala sekolahnya. Bagaimana caranya Ibu membangun budaya English ini 5 menit ini di seluruh guru-guru tak? Adakah juga hari untuk berbahasa Inggris antar mereka guru-guru? Kalau hanya peserta didik ini menjadi biasa saja. Terima kasih. Baik, Iya, Bu. baik Makasih. Ibu Fadia. Mungkin tidak perlu ditanggapi lagi karena Iya, kita iya. juga sudah terbatas waktu untuk menjadi catatan buat Ibu inovator. Bagi Bapak Kadis dan timnya semua untuk dipersilahkan kembali ke tempatnya.